Bab 25. Seminggu sudah berlalu, Haikal dan April sudah kembali ke Jakarta. Saat ini April sedang merapikan pakaiannya. Sangat lelah bagi April mengurusi dua anak dan suami. Belum lagi ditambah rumah yang tiap waktu berantakan oleh dua jagoannya ini. Tapi April tak boleh mengeluh. Dia yang memutuskan untuk tidak memakai jasa pembantu selagi dia belum hamil. Hari ini kamu tidur saja sayang, jangan bekerja. Apapun, makan siang kita dipesan saja. Ujar Haikal yang tahu kalau April sangat lelah. Terlihat jelas dari raut wajah istrinya itu. Haikal mencium pipi April lalu segera berangkat. Sudah seminggu lebih Haikal melarikan Satria dari rumah mamanya, membuat Satria sendiri betah bersama April dan Vino. Perhatian seorang mama yang tak pernah dia dapatkan saat ini, didapatkannya dari April, membuat Satria betah di sini. Pagi ini Haikal disibukkan dengan rutinitas kerjanya. Seminggu meninggalkan kantor membuat Haikal benar-benar sibuk dengan tumpukan kertas di atas meja kerjanya. Hari ini jadwal Anda cukup padat, Pak. Setelah meeting dengan perusahaan angkasa, Anda diminta pada Mian ke kantornya. Dan setelah itu jam 3 nanti jadwal mengecekkan produk kosmetik kemarin. Jelas sang sekretaris. Lalu, ada beberapa berkas yang harus dicek. Dan ada kontak kerjasama yang sudah saya emailkan ke Bapak. Pak, Ibu Anda beberapa hari kemarin mencari Anda. Lapor sang sekretaris lagi. Lalu kamu bilang apa? Cuti, seperti yang Bapak katakan pada saya. Bagus, kamu boleh keluar. Jawab Haikal dan sang sekretaris mengundurkan diri keluar ruangan. Rumor Haikal menikah sudah banyak terdengar di kantor. Tapi sampai saat ini belum ada yang tahu siapa istri Haikal. Demian dan Adal sendiri tidak pernah memberitahu pada siapapun, karena itu hak pribadi Haikal. Dia yang akan mengumumkan siapa istrinya di saat yang tepat. Setelah meeting, Haikal kembali lagi ke ruangannya. Haikal menghela nafas panjang, karena lelah akan pekerjaan hari ini. Haikal melirik jam pergelangan tangannya, dan teringat akan Satria, Vino dan April yang di rumah, pasti belum makan atau bahkan menunggu dirinya. Haikal segera meraih ponselnya, dan memesan makanan yang menurutnya mereka suka. Karena April janjinya, pagi tadi dia yang akan memesankan makanan. Makanannya sudah aku pesan, kamu jangan lupa makan siang sayang. Ajak anak-anak, I love you. Pesan Haikal pada April. Haikal meletakkan kembali ponselnya tanpa menunggu balasan April. Karena masih ada beberapa email yang harus dicek. Tapi dia harus menemui Demian terlebih dahulu. Haikal dengan segera bangkit dan keluar dari kantor. Bagaimana perkembangannya? Tanya Demian. Cukup diterima dengan baik dan diminati masyarakat, Om. Karena baru kali ini bergabung membuat Om sedikit hati-hati, takutnya malah merugikan kamu. Ujar Demian. Sepertinya cukup laku di pasaran. Istrimu membawa hoki untukmu. Ingat, Kal, beda istri beda rezeki. Dua istri paling mujarab, jadi jangan sesekali menyakiti hatinya. Seisi rumahmu akan terasa di kuburan jika kau menyinggung perasaannya. Ujar Demian terkekeh kecil, mengingat jika dia sudah sedikit saja Adil akan cemberut seharian. Iya Om, aku cukup belajar banyak dari pengalaman dulu. Meskipun April tak banyak tingkah dan bukan perempuan kuat, tapi aku cukup bisa memahaminya. Bukan hanya bisa, tapi harus. Haikal membuka email di iPad yang dia bawa, tentang peningkatan pemasukan perusahaan. Demian tersenyum kecil, tidak sia-sia dia bekerja sama dengan Haikal untuk produk kosmetik terbaru, karena hasilnya pun cukup menggiurkan. Bagus, Om harap kamu bekerja lebih serius lagi, karena sudah ada tanggung jawab yang kamu pikul saat ini. Iya Om, pasti. Jawab Haikal mantap. Haikal sendiri sudah memutuskan untuk menempati rumah Ibu April, dan dia sudah mulai merenovasi sedikit demi sedikit. Karena masih ada sisa tanah yang cukup luas, karena April sendiri tidak ingin pindah dari rumah itu saat ini. Beberapa hari berlalu, Bu Fatma sudah mendapatkan kabar kalau Haikal sudah pulang dari liburannya, dan sudah masuk ke kantor beberapa hari ini. Pah, minta anakmu untuk pulang, bawa Satria juga. Kenapa Haikal jadi begini sekarang? Ujar Bu Fatma pada suaminya. Ma, Haikal begini juga karena kamu. Seharusnya kamu bisa berpikir lebih bijak untuk tidak mengatur hidupnya lagi, Ma. Haikal sudah dewasa. Aku sedang tak ingin berdebat, Pak. Minta dia pulang segera. Atau aku yang mendatanginya ke kantor. Kemana dia membawa cucuku? Gagal Bu Fatma.
membuat Pak Heru segera pergi ke kantor Haikal. Sebenarnya Pak Heru juga merindukan Satria, tapi dia juga harus berpikir panjang kalau Satria butuh sosok ibu sambung. Satria butuh kasih sayang ibu, dia tak boleh egois. Pak Heru segera pergi, dia ingin menemui Haikal di kantor. Haikal, panggil Pak Heru setelah membuka pintu ruangan anaknya ini, membuat Haikal terdiam karena ada April dan Vino, serta Satria siang ini di kantor. Haikal, mereka sengaja mampir setelah menjemput Satria dan Vino sekolah. Saat ini Vino disekolahkan Haikal di sekolah yang sama dengan Satria agar mereka lebih dekat lagi. Opa! Pekik Satria melihat opanya. Bocah itu berlari memeluk opanya, karena memang sudah lama tak bertemu dengan opanya ini. Pak Heru sedikit bingung kenapa ada satu anak lelaki sebaya Satria, dan ada satu wanita. Mereka lagi menikmati makanan di atas meja. Apa ini istri Haikal? Pikir Pak Heru. Pak, kenalkan, ini April istriku. Sayang, ini papaku. Bukannya kamu ingin segera bertemu beliau? Ujar Haikal. April segera berdiri dan menyalami punggung tangan Pak Heru. Pak Heru tersenyum kecil melihat keluarga Haikal yang cukup harmonis. Mas Haikal banyak cerita tentang papa, ucap April. Oh iya, anak nakal ini memang tak bisa lepas dari sosok saya, jawab Pak Heru. Karena Anda patut dijadikan contoh, saut April tersenyum manis. Vino, sini sayang, kenalkan ini opanya Satria, dan sekarang juga opa kamu, ucap Haikal. Vino langsung mendekat dan menyalami Pak Heru. Opa, gumamnya. Anak pintar, puji Pak Heru mengusap kepala Vino lembut. Pemandangan yang cukup menarik bagi April, karena memang Vino tak pernah memiliki opa sejak lahir. Ada apa-apa kemari? Tanya Haikal. Bisa kita bicara sebentar, Kal? Tanya balik Pak Heru sambil melirik April, dan Haikal tahu maksud papanya. Tak ingin pembicaraan mereka diganggu. April pun segera membereskan semuanya dan mengajak Vino serta Satria untuk bermain di luar. Kal, mamamu marah besar. Pulanglah dulu, jangan buat dia bertambah marah. Kamu tahu mamamu kan? Dia bisa saja mengamuk di kantormu. Pa, mama selalu mendominasi aku, Pa. Bagaimana aku bisa pulang kalau di rumah selalu bertengkar? Dia selalu ingin menjodohkanku, sedangkan aku sudah punya keluarga sendiri, Pa. Aku bahagia dengan keluarga baruku. Papa bisa lihat istriku kan? Tidak mungkin aku menyakiti lagi hati perempuan, Pa. Tekan Haikal. Papa tahu, nak. Papa mengerti. Tapi Papa ingin kamu pulang dulu. Jelaskan baik-baik dengan mamamu. Mama mau mana mendengar penjelasanku, Pa. Dia tahunya hanya keinginannya tanpa peduli perasaan anaknya. Potong Haikal. Dan hal itu dibenarkan Pak Heru. Karena tiap harinya mereka hanya bertengkar di rumah. Tak seperti kebanyakan rumah tangga orang lain. Baiklah. Kalau begitu biarkan Satria pulang dulu bersama Papa. Agar mamamu sedikit tenang. Usul Pak Heru. Iya, tapi hanya beberapa hari saja, Pak. Aku sudah meletakkan Vino dan Satria satu sekolah, agar mereka bisa bersama. Pak Heru mengangguk setuju, dan segera keluar dari ruangan Haikal untuk mencari cucunya. Helaan nafas panjang terdengar berat dari bibir lelaki tampan ini. Haikal bingung harus mulai dari mana. Dia menjelaskan kalau dia sudah menikah. Dia tahu mamanya pasti kecewa. Tapi mau bagaimana lagi? April perempuan yang dia cintai. April banyak mengubah hidupnya saat ini. Dia nyaman bersama perempuan ini. Oma! Pekik Satria saat masuk ke rumah omanya ini. Bu Fatma yang sedang sibuk melihat katalog produk kosmetik terbaru milik perusahaan Haikal. Dia segera menghentikan aktivitasnya, melihat Satria masuk dan berlari ke pangkuannya. Cucu Oma sudah pulang? Dari mana saja kamu? Oma sudah kangen berat sama kamu. Peluk Bu Fatma pada cucu lelakinya ini. Beberapa kali Bu Fatma mencium pipi Satria. Oma, aku senang banget. Oma tahu aku pergi jalan-jalan sama Papa, sama Vino dan Bu. Satria, kamu lelah sayang, ayo segera istirahat. Potong Pak Heru. Dia lupa mengatakan pada Satria jangan mengatakan kalau dia pergi liburan bersama April. Iya Oma, aku masih lelah, boleh aku istirahat dulu. Nanti kita cerita lagi ya. Oh iya sayang, segera ke kamar ya. Nanti sore Oma yang bangunkan. Kita makan malam bersama. Ucap Bu Fatma mencium kening cucunya itu. Satria segera masuk ke dalam kamarnya. Sudah beberapa hari meninggalkan rumah omanya.
membuatnya rindu akan kamarnya. "Mana Haikal, Pak?" tanya Bu Fatma, melihat kiri kanan tak ada penampakan Haikal. "Dia sibuk, Ma, banyak yang harus dia kerjakan, karena seminggu lebih tidak masuk kerja," jawab Pak Heru. "Siapa suruh pergi liburan tak jelas? Dia pergi dengan siapa, Pak?" "Tadi Satria bilang ada Vino." "Mungkin rekan bisnisnya, Ma. Haikal juga butuh liburan, jangan terlalu keras padanya." "Bukan begitu. Haikal banyak melupakan tanggung jawabnya sekarang. Meskipun sibuk, setidaknya beri kabar pada kita." Kesal Bu Fatma lagi. "Ma, Haikal itu bukan anak kecil yang harus kamu suruh pulang. Dia seorang ayah, Ma." "Di mana dia meletakkan Satria?" "Di kantor bersamanya tadi." Bu Fatma menghela nafas panjang dan berjalan melenggang ke arah kamarnya. Dia ingin menghubungi Anggi untuk mengatakan kalau Haikal sudah di Jakarta, dan dia akan cari waktu untuk mempertemukan Anggi dan Haikal lagi. "Besok saja, Tante," ujar Anggi semangat. "Haikal masih sibuk, sayang. Dia masih banyak pekerjaan, sabar ya. Tolong kamu maklumi calon suamimu itu. Dia seorang direktur, sudah pasti segudang tumpukan pekerjaan. Minggu depan saja ya kita cari waktu yang jelas Haikal sudah di Jakarta," bujuk Bu Fatma. "Baiklah, aku tunggu kabar selanjutnya dari Tante ya," ucap Anggi tersenyum sambil menutup ponselnya. "Siapa, sayang?" tanya Bu Wati pada anak perempuannya ini, yang terlihat bahagia. "Tante Fatma, Ma. Dia mengatakan kalau Haikal sudah pulang dari liburannya." "Wah, bagus dong. Sudah kamu ajak ketemuan?" "Sudah, kata Tante Fatma, dia lagi cari waktu yang tepat, Ma. Karena Haikal kan baru pulang, jadi pasti sibuk sekarang. Sampai sekarang aja Haikal belum pulang ke rumah Tante Fatma saking sibuknya," ungkap Anggi. "Sabar, sayang. Tinggal selangkah lagi biar Tante Fatma yang membujuk Haikal untuk menikahi kamu. Kamu tenang saja. Haikal anak penurut pada mamanya," ucap Bu Wanti yang ikut bahagia. Sementara itu di sisi lain, "Kenapa membiarkan Satria pulang, Mas? Biar dia tinggal bersama kita," protes April. "Sayang, Papa dan Mama belum terbiasa berpisah dari Satria. Perlahan-lahan ya. Jangan langsung dipaksa, aku takut Mama akan sedih." "Tapi aku suka jika Satria bersama kita. Aku bisa merasakan kalau Satria itu butuh seorang ibu, Mas." "Iya, aku tahu. Tapi Papa dan Mama juga belum bisa berpisah dari dia. Tunggu nanti Fajar punya anak, baru kita bisa bawa Satria kembali ke rumah," ungkap Haikal mencoba menjelaskan. "Ayo kita pulang," ajak Haikal. Haikal mendekat pada sofa yang ditidurkan oleh Vino. Setelah Satria pulang, Vino malah tertidur di sofa ruangannya. Haikal segera mengangkat tubuh Vino dan membawanya keluar. "Mas, dibangunkan saja, Vino itu berat, Mas," ucap April tidak enak jika yang lain melihat Haikal menggendong Vino. "Kasihan sayang kalau dibangunkan, lagi pula aku cukup kuat menggendongnya. Kalau kamu juga mau, nanti malam aku gendong ya." Goda Haikal membuat April menepuk lengan suaminya ini pelan. April takut orang mengira dia menggoda Haikal, karena pasti banyak yang tidak mengetahui hubungan mereka. "Aku hanya takut orang salah sangka, Mas," ungkap April jujur. "Salah sangka bagaimana? Kamu memang istrimu. Jika ada yang marah atau protes, segera temui aku. Akan aku perlihatkan surat nikah kita. Meskipun selembar, itu sah di mata agama, sayang," jawab Haikal santai sambil keluar dari ruangannya menuju lift. Benar saja apa yang ditakutkan April. Semua mata tertuju pada mereka. Tatapan sinis diperlihatkan pada April, karena sejak bekerja hingga saat ini April selalu bersama Haikal. Tapi beruntungnya orang mengira kalau Haikal menggendong Satria saat ini. Jika tahu kalau itu Vino anak April, mungkin April akan banyak dapat hujatan dari penggemar Haikal. Seminggu ini Bu Fatma menunggu kedatangan Haikal. Tapi lelaki mapan itu belum sampai juga mengunjungi mamanya. Karena April, 2 hari belakangan ini sakit membuat Haikal lebih banyak menghabiskan waktu bersama April. "Ayolah ke dokter, sayang. Aku takut kamu malah sakit parah. Sudah 2 hari kamu tidak mau makan," bujuk Haikal. "Tidak apa-apa, Mas. Palingan mahku kambuh," jawab April. "Kamu sering telat makan?" "Kadang kalau lagi sibuk kerja, tapi nanti juga baik, Mas, kalau minum obat." "Obatnya mana? Sini Mas bantu." "Ini udah siang, nanti Mas telat. Jakarta macet, Mas. Sudah aku bisa sendiri, Mas. Berangkat saja." "Yakin?" "Yakin, kalau ada apa-apa nanti aku hubungi Mas segera."
Jawab April tersenyum manis sambil memeluk tubuh Haikal. Baiklah, aku berangkat ke kantor dulu. Sebentar, siang ini akan aku usahakan pulang cepat. Ucap Haikal mencium kening April lalu segera keluar kamar. Sayang, hari ini kamu libur dulu sekolahnya ya. Temani mama di rumah. Papa ada urusan sebentar. Ujar Haikal pada Vino. Beruntung bocah lelaki itu mengerti. Setelah Haikal pergi, April bergegas ke kamar mandi. Dia sudah memesan 2 test pack kemarin karena merasa tubuhnya lemah. April merasakan kalau dia tengah berbadan 2 sama seperti waktu hamil Vino dulu. Tapi untuk mengatakan pada Haikal, April masih ragu karena takut Haikal sudah berharap banyak padanya. Sedangkan dia tidak hamil. Jadi April memutuskan untuk mengetesnya sendiri. Beberapa detik menunggu, akhirnya April mengangkat test pack-nya. Dan ternyata benar garis 2 berwarna pink terlihat jelas. Air mata April mengalir. Ternyata tebakannya benar. Dia tengah hamil. Tuhan memberikan dia kepercayaan lagi. Tak pernah terbayangkan sebelumnya kalau dia akan menikah dan hamil secepat ini. Tapi kini Tuhan memberikan rezeki yang tak terduga menurut April. April segera mandi. Dia ingin memeriksakan diri ke dokter dan memberikan kejutan langsung pada Haikal nanti. Sayang, segera mandi temani bunda ke rumah sakit, ucap April pada Vino. Rumah sakit? Bunda sakit? Tanya Vino tak mengerti. Tidak, hanya memastikan sesuatu. Ayo, ucap April dan diangguki patuh oleh bocah tersebut. Sementara itu, di rumah sakit. Selamat, Ibu. Usia kandungannya memasuki 4 minggu. Dijaga baik-baik ya. Terima kasih, Dok. Sahut April tersenyum manis. Kamu akan jadi kakak, sayang. Ucap April menatap Vino yang juga ikut senang mendengar kalau dia akan memiliki adik. Untuk perkembangan lebih lanjut, bulan depan bisa kemari lagi. Saya resepkan vitaminnya dan jangan lupa minum susu ibu hamilnya, serta makanan bergizi. Ucap sang dokter ramah. Setelah memeriksakan diri, April segera pamit. Dia sudah tidak sabar memberitahu kabar gembira ini untuk suaminya. Kita ke kantor Papa sayang, pasti Papa senang dapat kabar ini. Ujar April menggenggam tangan Vino di dalam taksi. Ma, aku sedang sibuk, ucap Haikal saat melihat mamanya dan Anggi masuk ke dalam ruangannya. Ingat sekali Haikal mengatakan kalau dia sudah menikah. Tapi mulai dari mana? Kal, sopan sedikit. Mama tidak akan kemari kalau kamu pulang dan mengangkat telepon Mama. Kesal Bu Fatma. Mama tahu kan aku banyak sekali pekerjaan. Tolong mengerti aku, Ma. Aku tidak bisa meladeni Mama saat ini. Mama hanya butuh kepastian, Kal. Mama sudah bawa Anggi kemari. Kepastian apa, Ma? Aku tidak ada janji apapun pada Mama. Kepastian untuk nikahi Anggi. Pintu ruangan Haikal terbuka dan semua mata tertuju pada April, yang menggenggam tangan Vino, serta menenteng tas Hermes pemberian Haikal. Nikahi Anggi, ulangi Bu Fatma, membuat April terdiam kaku. Sayang, gumam Haikal. Bunda, ujar Vino saat melihat bundanya hanya diam di depan pintu, tanpa melangkah ke arah papanya. Maaf, saya mengganggu kalian, permisi. Ujar April menarik tangan Vino dan segera pergi meninggalkan ruangan Haikal, sambil menitikkan air matanya. Sayang, panggil Haikal ingin mengejar April tapi ditahan oleh Ibu Fatma. Bersambung.